Halo, halo. Apa kabar? Selamat pagi anak-anak semuanya. Semua dalam keadaan sehat? Oke, puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Dalam lindungan Tuhan. Oke, anak-anak kelas 2. Sekarang kita sudah masuk ke buku 2C ya. Oke. Perhatikan baik-baik di sini. Kita masih dalam pembelajaran tematik ya. Tematik tema 2, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran 1 ya. Kita tidak terasa kita sudah ganti buku ya, anak-anak ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang tugas sehari-hari yang ada di rumah. Oke, perhatikan baik-baik. Anak-anak, di sini ada sebuah teks ya. Judulnya Tugasku Sehari-hari. Samuel siswa kelas 2. Samuel tinggal di kampung. Rumah Samuel terletak di antara rumah Adit dan rumah Esther. Samuel siswa yang rajin dan pandai. Samuel selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Samuel anak yang berbakti. Samuel selalu membantu ayah dan ibu. Samuel juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Samuel banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Samuel memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, ini adalah cerita tentang Samuel yang kegiatannya sehari-hari di rumah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini anak-anak semuanya, ini adalah contoh kegiatan Samuel yang dia lakukan setiap hari di rumah. Yang pertama, Samuel sedang merapikan tempat tidur. Nah, Samuel baik ya, dia membantu orang tuanya merapikan tempat tidur setelah bangun tidur ya. Kemudian kita lihat lagi, Samuel sedang belajar. Nah, rajin sekali dia karena tadi dikatakan bahwa Samuel anak yang pintar dan rajin. Apalagi yang dilakukan Samuel di rumah? Samuel sedang menyapu. Nah, nih perlu nih dicontoh oleh anak-anak kelas 2 ya. Yang terakhir, apa yang dilakukan Samuel? Samuel sedang menyiram tanaman. Nah, keempat gambar ini adalah contoh kegiatan sehari-hari di rumah ya. Anak-anak kelas 2 juga pasti punya kegiatan di rumah yang membantu orang tua. Oke. Kita lanjut kembali. Anak-anak, mari sama-sama kita mengamati. Ada apa di sini? Nah, ini masih tentang Samuel ya. Samuel tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Samuel ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Samuel ada rumah Esther. Di depan rumah Samuel ada musola. Rumah Samuel terletak tidak jauh dari sekolah. Samuel berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Samuel pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, rupanya ini adalah cerita tentang Samuel yang tadi itu loh ya. Yang dia kegiatan sehari-harinya dia banyak membantu orang tua merapikan tempat tidur, dia menyapu, kemudian dia menyiram tanaman. Nah, di sini dikatakan Samuel tinggal di jalan apa? Ki Hajar Dewantara ya. Di sebelah kanan rumah Samuel tadi dikatakan ada apa, Nak? Di sebelah kanannya ada rumah Adi.
Kemudian di sebelah kirinya ada rumah Esther. Ya, lalu dikatakan juga di depan rumah Samuel ada musola. Nah, ya. Nah, di sini dikasih alamat atau denah di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca denah rumah. Perhatikan ya baik-baik ya. Nah, anak-anak semuanya, inilah letak rumah Samuel ya. Ini disebut dengan denah ya. Ini rumah Samuel, ya kan? Tadi dikatakan di sebelah kanan rumah Samuel. Nah, ini dia nih ya. Sebelah kanan rumah Samuel ada rumah Adit. Nah, ini sebelah kanannya rumah Samuel nih. Bisa anak membacanya mana kiri mana kanan? Nah, ini ya. Sebelah kanan rumah Samuel ada rumah Adit. Kemudian di sebelah kiri rumah Samuel ada rumah Esther. Nah, di situ tuh. Berarti rumah Samuel ada di tengah-tengah kan? Nih ya, anak-anak bisa ya membaca letak rumah ya, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, di belakang. Nah, ini Miss ulangi lagi. Tadi dikatakan sebelah kanan rumah Samuel ada rumah Adit. Di sebelah kiri rumah Samuel ada rumah Esther. Kemudian katanya di seberang rumah Samuel ada apa? Ada musola, tempat ibadah. Nah, ini maksudnya di seberang itu seperti ini, Nak. Seberang jalan itu ya, ada musola ya. Di seberang rumah Samuel terdapat musola. Kemudian tadi juga dikatakan rumah Samuel berada di jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini nih jalannya. Paham anak-anak membaca denah? Paham ya? Mana kiri, mana kanan, mana depan? Oke, ngerti anak-anak ya? Oke, kita lanjut kembali. Nah, kita sekarang belajar tentang uang ya. Tapi kita baca dulu di sini. Masih tentang Samuel loh. Kita lihat di sini ya. Setiap hari Samuel mendapat uang saku. Uang saku Samuel terdiri atas berbagai pecahan uang. Samuel selalu menyimpan sisa uang sakunya. Wow, Samuel anak yang baik, anak yang rajin. Dia suka menabung, ya. Tadi dikatakan sisa uang sakunya disimpan sama si Samuel, ya. Oke, anak-anak kelas 2, kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang. Anak-anak pasti ya tahu ya uang itu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah uang logam dulu, ya. Uang logam itu atau mungkin dibilang uang recehan ya. Yang ya seperti ini nih contohnya nih uang logam nih. Ya, beda nanti uang kertas. Kalau uang kertas dia terbuat dari kertas ya. Kita pelajari dulu yuk. Seperti apa pecahan nilai uang? Nah, di sini ada berapa sini anak-anak? 100 rupiah ya. Uang 100 rupiah. Ditulisnya bagaimana? Nah, di sini anak-anak kelas 2 harus hati-hati dalam penulisan uang, ya. Ditulisnya, nih, ya, perhatikan ya. Rp titik 100 ya, koma 00. Nolnya 2, nggak boleh 3. Kalau 3 nanti jadi 100.000. Ya. 100 ya titik 00. Ini kita tulis dan ini nilai uangnya 100, ditulisnya berarti berupa angka. Kalau dibacanya 100 rupiah. Itu cara membaca ya. Cara baca sama cara tulisnya beda. Kalau ditulis berarti dia berupa angka. Kalau dibaca berarti dia berupa huruf ya. Ngerti ya? Ini mudah ya anak-anak ya. Ini nilainya tadi berapa? 100. Ditulisnya tahu ya. Dibacanya juga anak-anak harus bisa ya. Kita lihat lagi sini, uang 500 rupiah. Ditulisnya seperti apa? Nah, harus ada. Ditulis harus kita menggunakan Rp karena nilai uang mata Indonesia adalah rupiah ya. Rp itu artinya rupiah. Rupiah titik 500,00 ya. Dibacanya bagaimana? Ya kita untuk dibaca itu kita tulis dia berupa kalimat 500 rupiah. Namanya saja dibaca ya. Berarti kita nanti menulis nilai 500 itu seperti apa tulisannya, hurufnya 500 rupiah ya.
Nah, sekarang kita lihat lagi nih yang nilai uang 1000. Ini 1000 ya. Dari mana taunya? Anak-anak perhatikan kalau ingin membaca nilai uang itu, kita lihat dulu ini 10. Nolnya ada 2, 100. Nolnya ada 3, 1000. Nah, seperti itu. Kalau nolnya ada 4, berapa, Miss? 10.000. Nah, aturannya ada nanti 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Tapi anak-anak nggak usah belajar yang angka gede dulu, ya. Kita lihat dulu nilai-nilai uang yang kecil, ya, uang logam yang kecil. Nah, ini adalah nilai berapa tadi? Uang berapa? Uang 1000 rupiah, ya. 10, 100, 1000. Ditulisnya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Kalau 1000, dia nolnya beda nak dengan yang tadi seperti ini nih, 100, 500. Kalau 1000 dia nolnya ada 3. Nah, cara penulisannya anak-anak harus hati-hati ya. Kalau dia sudah ada 3 angka di belakang koma nih, beda dengan yang 2 ya, beda ya, itu tidak kita hitung ya. 1, 2, 3, kita kasih titik nak ya. Kita kasih titik baru ditulis angka yang diketahui ya. Jadi ini harus ada titiknya nih menandakan nilai uang tersebut ya. Nah, kok ini nggak ada titiknya, Miss? Iya, karena dia kan masih 3 angka. Kalau ini sudah 4. Kalau sudah 4 angka, berarti 3 angka di belakang koma itu kita kasih titik. Ini kan udah 3 ya. 1, 2, 3 kita kasih titik. Baru angka 1. Nah, ini adalah penulisan yang benar. Ya, nilainya tadi berapa ini? 1000 rupiah. Dibacanya seperti apa? Nah, berarti kita menulis berupa kalimat 1000 rupiah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ini uang berapa? Uang logam berapa? 200 ya, uang 200 rupiah. Ditulisnya nih ya, rupiah ini Rp titik 200,00 ya. Beda tadi dengan yang 1000. Kalau 1000 dia angkanya ada 4, kemudian kita hitung 3 angka di belakangnya ini kita kasih titik. Kalau yang masih 200, 100, 500, 700 itu tidak ya. Bisa anak-anak membedakan penulisannya? Oke ya. Kemudian ini kita bacanya bagaimana? 200 rupiah. Mudah ya untuk belajar nilai uang ya. Oke ya, kita lanjut kembali. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar nilai uang ya, nilai mata uang. Nah, sekarang akan kita pelajari membandingkan pecahan uang. Kalau membandingkan berarti kita ingin tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Perhatikan di sini anak-anak semuanya, ini nilainya berapa? 100 ya. Ini lawannya berapa? 200. Nah, kita bacanya ini dari sini, Nak. 100 titik-titik dari 200. Nah, berarti sudah ketahuan 100 lebih kecil dari 200. Kita baca yang di sebelah kirinya dulu supaya kita tahu apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari lawannya. Ya, dari sini kan sudah ketahuan ya nak ya. Ini 100, ini 200. Berarti kita menulis 100 lebih kecil dari 200. Nah, ini nih 100 rupiah lebih kecil dari 200. Seperti itu. Ya, bisa dilihat angkanya kan, ini 100, ini 200. Nah, sudah jelas dia berbeda. Paham? Oke ya, kita lanjut lagi di sini. Ini 1000, ini 500. Kita baca dulu ya. Yang kita bandingkan itu yang sebelah kirinya dulu, Nak. 1000 dengan 500 apa lebih besar atau lebih kecil? Oke, pintar berat. Ini ya, 1000 lebih besar dari 500. Nah, mudah ya. Kita lihat dulu angka di sininya. Anak-anak membacanya dari sini dulu untuk membandingkan. Ya, Nak ya. Nah, jadi sini kita sudah jelas 1000 lebih besar dari 500.
500. Mudah ya? Oke, bisa mengerti anak-anak tentang membandingkan pecahan uang? Oke ya. Kita lanjut kembali. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang nilai pecahan uang dan perbandingan nilai uang. Sekarang Miss mau ajak anak-anak bermain. Ya. Oke, kita baca dulu yuk. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Nah, di sini ada 4 gambar ya, perhatikan. Yang pertama ini adalah kayu yang dipukul. Dia akan mengeluarkan bunyi tak. Paham? Kemudian telapak tangan dipukul ya. Dipukul seperti kita bertepuk tangan. Dia akan berbunyi prok. Gambar yang ketiga, ini adalah kita memetik jari ya. Bunyinya adalah tik. Oke. Dan yang keempat, ini adalah gelas dipukul pakai sendok yang akan berbunyi ting. Nah, ya. Jadi kalau kita padukan semua, tadi kayu, kemudian tangan bertepuk tangan, terus jari dipetik dan gelas dipukul, bunyinya tak, prok, tik, ting. Nah, akan mendapatkan sebuah irama ya. Nah, tadi apa ini nak? Kayu dipukul bunyinya? Oke, paham ya? Ini ngertilah semua. Miss Linca yakin pasti ngerti ya. Nah, nanti ada anak-anak kan berlatih nih. Di buku ada ya. Jadi kalian sesuaikan dari apa yang ada pada gambar buku tersebut. Diikuti ya nak ya. Oke, sama-sama sekali lagi yuk kita baca yuk. Tak, prok, tik, ting. Oke, paham? Oke ya. Oke anak-anak semuanya. Sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita ya. Semoga anak-anak paham apa yang sudah Miss Linca jelaskan dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Pesan dari Miss Linca, anak-anak tetap semangat ya. Dan ingat, harus jaga kesehatan. Oke anak-anak semuanya. Miss Linca ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.